Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Bilam Duda Ayu dengan NIM 218121410008, Program Studi Akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2021. Video ini untuk memenuhi tugas manajemen administratif. Saya akan menjelaskan analisis yang sudah saya lakukan terkait materi sistem dan prosedur kantor, dan yang kedua tata ruang kantor. Yang pertama, penjelasan sistem dan prosedur kantor yang telah saya analisis pada organisasi BKN atau Badan Kepegawaian Negeri. Struktur organisasi BKN atas sendiri ada kepala, kemudian di bawahnya ada wakil kepala, di bawahnya lagi ada sekretariat utama. Sekretariat utama membawahi ada 5 biro, yaitu Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Umum, dan Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama. Kemudian di bawah sekretariat utama ada inspektorat. Kemudian di bawahnya lagi ada 4 deputi. Yang pertama, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian, dan masih banyak lagi jabatan-jabatan yang ada di bawahnya. Prosedur penyelesaian dokumen atau peran dari beberapa struktur organisasi BKN adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Kepala BKN, memimpin organisasi BKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, mempersiapkan kebijakan nasional maupun umum berdasarkan tugas BKN. Yang ketiga, bertanggung jawab untuk menentukan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BKN. Yang keempat, ada penguatan teknis kepegawaian badan, kepegawaian daerah, dan yang terakhir, membentuk dan mengadakan kerjasama dengan instansi atau organisasi lain. Yang kedua, sekretariat utama bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan dari tugas BKN, pemeliharaan, memberikan dukungan bidang administrasi kepada seluruh bagian organisasi di lingkungan BKN. Yang ketiga, Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian bertugas menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan jabatan karir, kinerja, restitusi PNS, dan jabatan fungsional dari kewenangan BKN. Yang keempat, Deputi Mutasi Kepegawaian bertugas menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang modifikasi, pengadaan, pemberhentian dan pensiun, status dan kedudukan hukum PNS, serta administrasi pensiun pejabat negara dan mantan pejabat negara. Yang kelima ada Deputi Sistem Informasi Kepegawaian bertugas menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian. Dan yang terakhir, Deputi Pengawasan dan Pengendalian bertugas menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang modifikasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, susunan kompetensi dan keterampilan PNS, serta jabatan fungsional tertentu. Mendeskripsikan gerak tangan seorang pemimpin dalam melaksanakan tanda tangan berdasarkan terblik adalah: yang pertama, mencari, tangan atau mata bergerak mencari pulpen. Selanjutnya, menemukan, tangan atau mata berjumpa dengan pulpen yang dicari. Yang ketiga, memilih, tangan atau mata berusaha mengambil pulpen yang ada di beberapa benda. Yang keempat, mencekau, jari-jari tangan menangkap pulpen. Yang kelima, berjalan dengan muatan, memindahkan dokumen atau file yang hendak ditandatangan ke depan mata. Yang keenam, meletakkan, menaruh tangan memegang pulpen di atas dokumen atau file yang akan ditandatangan. Yang ketujuh, menggunakan, memakai pulpen untuk tanda tangan dokumen atau file. Yang ketujuh, memeriksa, meneliti kecocokan gerakan pulpen dengan area yang akan ditandatangan. Yang kedelapan, meletakkan guna pengerjaan berikutnya. Menaruh pulpen pada tempat atau kedudukan yang benar sehingga benda tersebut siap dipakai. Dan yang terakhir, melepaskan muatan, memisahkan pulpen dari pegangan tangan. Untuk yang selanjutnya, penjelasan tata ruang kantor yang telah saya analisis pada organisasi DPR DKI Jakarta. Untuk gambar tata ruang kantor bisa dilihat seperti yang ada di gambar.
Untuk identifikasi menurut konsep tata ruang kantor, yaitu yang pertama ada asas-asas. Asas jarak terpendek, tata letak perlengkapan dan alat-alat kantor saling terhubung sehingga pekerja dapat mengambil dengan mudah. Yang kedua, asas rangkaian kerja, penempatan perlengkapan dan alat-alat kantor sesuai dengan urutan rangkaian pekerjaan dari karyawan. Yang ketiga, asas penggunaan segenap ruang, mengedepankan fungsi setiap space yang tersedia agar bisa digunakan secara maksimal. Yang keempat, asas perubahan susunan tempat kerja, tata ruang kantor baiknya bisa diatur ulang dengan mudah tanpa perlu menghamburkan lebih banyak biaya. Oleh karenanya, ukuran dan bobot perabotan yang disimpan di ruang kantor perlu dipertimbangkan dengan matang. Yang kedua, ada macam tata ruang kantor. DPR DKI Jakarta ini menggunakan gabungan dari tata ruang kantor terbuka dan tata ruang kantor bertaman. Lanjutnya, lingkungan dan kondisi fisik dari tata ruang kantor DPR DKI Jakarta, yaitu penerangan atau cahaya, menggunakan sistem penerangan langsung memancarkan cahaya ke permukaan kerja. Yang kedua, ventilasi atau pengeturan udara. Yang ketiga, faktor suara, memperhatikan susunan letak dari perlengkapan dan alat-alat kantor sehingga tidak menimbulkan suara gaduh atau bising. Yang keempat, tata warna, dan yang terakhir ada keamanan. Sekian penjelasan dari saya, semoga mendapatkan nilai yang bagus. Apabila ada kata yang kurang enak diterima, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.